Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Mawar dengan NIM A321-22011 dari kelas A. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pemerintahan Daerah, di sini saya akan memaparkan tugas mengenai pertanyaan diskusi dengan dua tema, yaitu ketentuan umum tentang pemerintah daerah dan pembentukan daerah dan kawasan khusus. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan dalam pemerintah daerah beserta contohnya. Asas desentralisasi yaitu pelimpahan wewenang ke daerah otonom, contohnya kabupaten mengatur pendidikan dasar, dan dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang ke pejabat pusat daerah, contohnya yaitu gubernur menjalankan program nasional. Yang ketiga yaitu tugas pembantuan, penugasan dari pusat ke daerah, contohnya itu pemerintah pusat menugaskan daerah salurkan bantuan. Pertanyaan yang kedua yaitu apakah pembentukan daerah otonom selalu efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Jelaskan dengan contoh kasusnya. Tidak selalu efektif karena keberhasilan bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur. Contohnya itu beberapa pemekaran di daerah Papua seperti Kabupaten Pegunungan Arka belum menunjukkan peningkatan efektivitas, yaitu dalam pelayanan publik dan kesejahteraan karena keterbatasan SDM dan infrastruktur. Yang pertanyaan ketiga yaitu apakah pemerintah daerah memiliki cukup wewenang mengelola potensi daerahnya sendiri? Secara hukum, pemerintah daerah memiliki kewenangan mengelola potensi daerah, misalnya pariwisata, pertanian, dan UMKM. Namun dalam praktiknya sendiri seringkali terbatas oleh keterbatasan anggaran dan intervensi pusat dalam sektor strategis. Pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana pemerintah dapat memastikan bahwa daerah baru memiliki kapasitas dan sumber daya yang cukup untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan? Yaitu pemerintah bisa memastikan kapasitas daerah yaitu dengan menyediakan dana transisi dan pendamping teknis. Yang kedua yaitu melakukan evaluasi sebelum pemekaran dimulai. Yang keempat yaitu memberi pelatihan terhadap SDM daerah, dan yang terakhir yaitu menjamin konektivitas infrastruktur. Pertanyaan yang kelima yaitu bagaimana pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam? Jawabannya yaitu pemerintah daerah bertanggung jawab mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk transparansi dalam perizinan dan pelibatan masyarakat adat dan lokal. Pertanyaan yang keenam yaitu apa tujuan dari dibentuknya daerah khusus? Yang pertama yaitu tujuannya untuk mengakui kekhususan budaya, sejarah, atau geografis, misalnya itu di Yogyakarta. Selain itu yaitu memberikan otonomi lebih luas, misalnya itu di Aceh dan Papua. Dan yang terakhir yaitu untuk menjaga keutuhan NKRI dengan memberi ruang pengelolaan khas daerah. Pertanyaan yang ketujuh yaitu jelaskan 3 urusan pemerintahan, yaitu urusan absolut, konkuren, dan urusan umum. Urusan absolut yaitu hanya ditangani pemerintah pusat, misalnya pertahanan dan hubungan luar negeri. Sedangkan urusan konkuren yaitu urusan yang dapat dikelola bersama antara pusat dan daerah, misalnya itu pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya yaitu urusan umum yang bersifat pelayanan publik yang dibagi seperti ketentraman dan ketertiban umum. Pertanyaan yang terakhir yaitu nomor 8, apakah Bohodopi yang terletak di Kabupaten Morowali termasuk kawasan khusus? Ya, Kabupaten Bohodopi termasuk kawasan khusus dikarenakan Bohodopi termasuk kawasan khusus karena Bohodopi dikenal sebagai kawasan industri strategis nasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.